Ya, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisika dasar 1 dengan dasar teori F1 yaitu gerak peluru. Perkenalkan, nama saya Rizal Ladina dengan NIM 2201083, kelas TPC 2022, kelompok 1. Dalam praktikum kali ini ada beberapa tujuan yang harus kita pahami. Yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintas peluru. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teori. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan oleh adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak peluru ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jarak tempuh dan tinggi. Gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya adalah metodologi atau flowchart. Yang pertama, tentukan tinggi awal, sudut awal, kecepatan awal, massa, dan ketinggian. Yang kedua, memprediksi dan memvariasikan kondisi awal akan mempengaruhi jalur proyektil dan memberikan penjelasan untuk prediksi tersebut. Yang ketiga, perkirakan di mana suatu objek akan mendarat berdasarkan kondisi awalnya. Yang keempat, tentukan bahwa gerak X dan Y sebuah proyektil adalah saling bebas. Yang kelima, menyelidiki variabel yang mempengaruhi gaya drag. Yang keenam, jelaskan pengaruh gaya hambat terhadap kecepatan dan percepatan. Yang berikutnya ada alat dan prosedur kerja. Alat yang kita akan gunakan, yang pertama PET simulasi, kedua komputer, ketiga Microsoft Excel. Prosedur kerjanya antara lain PET projectile dimension, lalu kedua klik lab, ketiga gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Keempat, atur kondisi awal atau beberapa nilai besaran dan sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal atur masing-masing V0 untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Kita akan melakukan percobaan di PET. Di sini saya menggunakan V0 sebesar 5 meter per sekon, sudut elevasinya 30 derajat, massa yang saya gunakan yaitu sebesar 7 kg dengan diameter 0,70. Setelah kita ukur semuanya, kita lakukan penembakan. Nah, setelah menembak, kita ambil pengukur yang ada di sudut kanan atas ke tempat proyektil berada. Nah, dengan menggunakan sudut elevasi 30 derajat dan V0 yaitu 5 meter per sekon, waktu yang diperlukan proyektil tersebut adalah 0,51 sekon dengan range yang dibutuhkan yaitu 2,21 meter. Adapun rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, menurut hukum Newton 2, gaya dalam komponen tegak lurus adalah Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan M kali AY. Oleh karena itu, AX sama dengan 0 dan AY sama dengan FY per M dikurang MG per M dikurang G. Jika kecepatan awalnya adalah atau V0 dengan sudut elevasinya delta 0, maka kecepatan pada sudut T adalah Fx sama dengan F0 cos theta 0 dan Fy sama dengan V0 sin theta 0 dikurang G kali T. Berdasarkan kecepatan pada setiap saat adalah V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat 1/2. Selanjutnya adalah analisis data. Tabel 1, nilai hasil pengukuran dengan V0 sama dengan 5 sampai dengan 30 dengan penambahan 5. Sudut elevasi sama dengan 30, massa yang digunakan 7 kg, diameter 0,70. Ya, kita bisa lihat di tabel V0
dengan penambahan 5, artinya kita mulai dari angka 5, penambahan 5, kemudian 10, 15, 20, 25, dan 30. Dengan timesnya dan range-nya. Yang tabel kedua yang diketahui adalah V0 sama dengan 5 sampai 14 dengan penambahan 1, sudut elevasi 30, massa 1 sampai 10, diameter 0,70. Ada kesimpulan. Yang pertama, gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Yang kedua, diameter ataupun ukuran proyektil tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu pada gerak peluru. Yang ketiga, begitu juga dengan jarak, semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Keempat, semakin bertambah kecepatan awal, semakin lama waktu yang diperlukan. Kemudian saran, pembaca agarnya dapat memahaminya, kemudian dapat mengkomunikasikannya ke khalayak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata atau perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.